Ada berita yang datang dan pergi tanpa meninggalkan bekas. Berita yang kita dengar, kita proses sebentar, dan kemudian kita letakkan di suatu tempat di pinggiran kesadaran kita, sebelum melanjutkan hari dengan cara yang tidak banyak berbeda dari sebelum berita itu datang. Berita tentang tempat yang jauh, tentang orang-orang yang tidak kita kenal, tentang situasi yang tidak menyentuh kehidupan kita secara langsung. Berita yang kita terima dengan kepala, namun tidak dengan hati. Dan ada berita yang menghantam berbeda, yang tidak bisa diletakkan di pinggiran, yang tidak membiarkan hari berlanjut seperti biasa, yang meresap masuk melalui telinga dan langsung menghujam ke tempat yang paling dalam dari diri seseorang. Tempat di mana identitas dan kasih dan ingatan tentang siapa kita sesungguhnya tersimpan. Berita yang tidak hanya memberikan informasi, tetapi mengubah sesuatu di dalam orang yang menerimanya. Nehemia menerima berita seperti itu, dan hidupnya serta hidup seluruh bangsanya tidak akan pernah sama sesudahnya. Susa, ibu kota kerajaan Persia yang megah di bawah pemerintahan Raja Artasasta. Bagi kebanyakan orang yang tinggal di sana, Susa adalah pusat dari segala yang penting. Istana yang berdiri dengan kemegahan yang dirancang untuk mengingatkan siapapun yang melihatnya tentang siapa yang memegang kekuasaan atas dunia yang dikenal. Taman-taman yang terawat, pasar-pasar yang ramai oleh pedagang dari seluruh penjuru kekaisaran yang bentangnya dari India sampai Ethiopia. Kehidupan yang teratur, yang nyaman, yang tidak kekurangan apapun yang bisa dibeli oleh kekuasaan dan kemakmuran. Nehemia tinggal di pusat dari semua itu, bukan sebagai tamu yang menikmati kemegahan dari kejauhan, melainkan sebagai bagian dari mekanisme istana itu sendiri, sebagai juru minuman raja. Jabatan itu mungkin terdengar sederhana di telinga modern, namun dalam konteks kerajaan kuno, jabatan juru minuman bukan jabatan yang bisa dipegang oleh sembarang orang. Ia adalah orang yang berdiri paling dekat dengan raja pada saat-saat yang paling personal, saat raja minum, saat raja beristirahat, saat raja menurunkan kewaspadaannya dari tekanan pemerintahan yang tidak pernah berhenti. Kepercayaan yang dibutuhkan untuk jabatan itu melampaui sekedar kemampuan teknis. Seorang juru minuman harus terlebih dahulu mencicipi minuman raja, menjadi penjaga pertama yang memastikan tidak ada racun yang tersembunyi dalam gelas yang akan menyentuh bibir penguasa. Ia adalah tameng hidup. Ia adalah saksi dari percakapan-percakapan yang tidak boleh didengar oleh telinga lain. Ia adalah orang yang hidupnya bergantung pada kepercayaan raja, dan kepercayaan raja bergantung pada integritasnya. Nehemia memegang jabatan itu, bukan karena ia tidak memiliki pilihan lain, melainkan karena ia adalah orang yang dipercaya. Namun ada sesuatu tentang Nehemia yang tidak bisa sepenuhnya diserap oleh kemegahan Susa dan kenyamanan posisinya di istana. Ia adalah orang Yahudi, keturunan dari bangsa yang nenek moyangnya pernah hidup di tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, tanah yang mengalir susu dan madu, yang berpusat pada kota yang pernah menjadi tempat tinggal kemuliaan Tuhan di antara umatnya. Yerusalem, kota Daud, tempat di mana bait suci pernah berdiri dengan megahnya, di mana asap korban persembahan mengepul setiap pagi, di mana nama Tuhan diagungkan oleh generasi demi generasi. Pernah. Karena itu semua adalah cerita tentang masa lalu. Pembuangan ke Babel sudah terjadi. Bait suci sudah dihancurkan. Bangsa itu sudah dibawa pergi dari tanah mereka. Dan meski sebagian dari mereka sudah kembali ke Yerusalem di bawah izin raja-raja Persia sebelumnya, meski ada pemulihan yang sudah dimulai,
Nehemia belum pernah melihat sendiri kondisi kota yang selalu ia sebut dalam doa-doanya sebagai kota leluhurnya. Ia mendengar cerita. Ia berdoa untuk kota itu. Namun hidup di Susa, di dalam istana yang tidak kekurangan apapun, memberi jarak yang bukan hanya jarak fisik antara dirinya dan Yerusalem, tetapi juga jarak yang bisa dengan mudah membuat seseorang lupa untuk benar-benar peduli. Nehemia memilih untuk tidak membiarkan jarak itu mengikis kepeduliannya. Pada bulan Kislev, bulan ke-9 dalam kalender Yahudi, ketika udara di Susa mulai berubah, saudaranya Hanani datang bersama beberapa orang dari Yehuda. Pertemuan itu mungkin dimulai dengan cara yang biasa, pertukaran kabar, cerita tentang perjalanan, pertanyaan-pertanyaan tentang saudara dan kenalan yang sudah lama tidak berjumpa. Hal-hal yang mengisi percakapan antara orang-orang yang sudah lama berpisah. Namun Nehemia mengajukan satu pertanyaan. Ia menanyakan tentang orang-orang Yahudi yang masih tinggal di Yerusalem, tentang mereka yang sudah kembali dari pembuangan, dan ia menanyakan tentang kondisi kota itu sendiri. Hanani menjawab dengan jujur, dengan cara yang tidak mencoba meringankan apa yang harus disampaikan. Orang-orang yang masih tinggal di sana, yang terluput dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Kalimat itu pendek, faktual, tidak dihiasi dengan bahasa yang dramatis atau yang mencoba menciptakan efek emosional tertentu. Namun bagi Nehemia, bagi seseorang yang menyebut Yerusalem dalam doanya, yang membawa kota itu di dalam hatinya, meski tidak pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri, yang identitasnya sebagai orang Yahudi tidak bisa dilepaskan dari kisah kota itu. Kalimat itu adalah pukulan yang menghantam tepat di tempat yang paling tidak terlindungi. Tembok yang hancur bukan hanya informasi arsitektural. Dalam dunia kuno, di mana tembok kota adalah perbedaan antara keamanan dan kerentanan, antara kehormatan dan kehinaan, antara komunitas yang berdaulat dan komunitas yang terbuka untuk diinjak oleh siapapun yang lewat. Tembok yang hancur adalah pernyataan tentang kondisi sebuah bangsa yang jauh lebih dalam dari sekedar kondisi fisiknya. Bangsa itu hidup dalam kehinaan, terbuka, tidak terlindungi, tidak layak di mata bangsa-bangsa lain, dan nama Tuhan yang disembah oleh bangsa itu, nama yang seharusnya dikaitkan dengan kemuliaan dan kekuatan, terhubung dengan kota yang temboknya hancur dan gerbangnya terbakar. Nehemia mendengar semua itu. Dan ia menangis. Bukan sedu-sedan yang singkat yang berlalu dalam beberapa menit. Bukan air mata yang segera bisa diusap dan dilupakan. Melainkan tangisan yang dalam dan panjang. Tangisan yang menandakan bahwa sesuatu di dalam dirinya telah disentuh oleh kabar itu dengan cara yang tidak bisa ia abaikan atau sembunyikan. Ia duduk dan menangis, berkabung berhari-hari, berpuasa dan berdoa kepada Tuhan semesta langit. Ada sesuatu yang penting dalam respons Nehemia yang perlu kita perhatikan. Ia tidak langsung membuat rencana, tidak langsung mencari solusi, tidak langsung menyusun strategi tentang apa yang harus dilakukan. Langkah pertama yang ia ambil adalah langkah ke dalam doa, ke dalam puasa, ke dalam pengakuan yang jujur di hadapan Tuhan tentang kondisi yang ada dan tentang dosa yang menjadi akarnya. Dalam dunia yang mengagungkan tindakan cepat dan solusi instan, Nehemia mengajarkan sesuatu yang berbeda, bahwa ada waktu untuk pertama-tama duduk dengan kepedihan itu,
untuk tidak terburu-buru melompat dari perasaan ke tindakan, untuk membawa beban itu ke hadapan Tuhan dan membiarkan doa membentuk hati sebelum rencana membentuk tindakan. Doanya panjang dan berlapis. Ia dimulai bukan dengan permohonan tentang Yerusalem, melainkan dengan penyembahan, dengan pengakuan tentang siapa Tuhan itu. Ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang kasih kepadamu dan tetap mengikuti perintah-perintahmu. Doa itu dimulai dari tempat yang benar, dari pengenalan tentang Tuhan yang jauh melampaui situasi yang sedang dihadapi. Sebelum Nehemia berbicara tentang tembok yang hancur, ia terlebih dahulu menempatkan dirinya di hadapan Tuhan yang tidak hancur. Sebelum ia menyampaikan kebutuhan, ia mengakui anugerah. Kemudian ia berbicara tentang dosa, bukan dosa orang lain, dosa bangsanya, dosa nenek moyangnya, dan dosanya sendiri. Ia mengidentifikasikan dirinya dengan kegagalan kolektif bangsanya dengan cara yang tidak mencari pembenaran diri atau yang menyalahkan orang lain atas situasi yang ada. Kami telah sangat berdosa terhadapmu dan tidak berpegang pada perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada hambamu Musa. Kata kami itu adalah kata yang penting. Nehemia tidak sedang berdiri dari jarak yang aman dan mengutuk orang-orang yang sudah menyebabkan kehancuran itu. Ia berdiri di dalam sebagai bagian dari bangsa yang ia akui kegagalannya. Kepemimpinan yang lahir dari doa seperti ini adalah kepemimpinan yang berbeda dari kepemimpinan yang lahir dari rasa superioritas atau dari keyakinan bahwa masalah orang lain adalah kesalahan orang lain. Kemudian doa itu bergerak ke arah yang lebih spesifik. Nehemia mengingatkan Tuhan, bukan karena Tuhan lupa, melainkan karena itulah cara doa yang didasarkan pada janji bekerja, tentang apa yang pernah Tuhan katakan melalui Musa, bahwa jika bangsa itu tidak setia, Tuhan akan mencerai-beraikan mereka di antara bangsa-bangsa. Namun jika mereka kembali kepada Tuhan dan tetap mengikuti perintahnya, bahkan jika orang-orang yang terserak itu ada di ujung langit sekalipun, Tuhan akan mengumpulkan mereka kembali dan membawa mereka ke tempat yang Ia pilih untuk membuat namanya diam di sana. Nehemia memegang janji itu. Bukan sebagai argumentasi yang mencoba memaksa Tuhan untuk bertindak, melainkan sebagai dasar dari harapan yang tidak bergantung pada situasi yang terlihat, melainkan pada karakter Tuhan yang tidak berubah. Dan kemudian ia menyampaikan permohonannya, berilah kiranya hambamu ini berhasil hari ini, dan buatlah supaya ia mendapat belas kasihan dari orang ini. Orang ini. Kata-kata itu samar namun syarat makna. Nehemia sudah tahu kemana doanya akan membawanya. Ia sudah mulai melihat dalam keheningan hari-hari doa dan puasa itu bahwa ada sesuatu yang mungkin harus ia lakukan, bahwa panggilan yang sedang ia rasakan di dalam dadanya bukan hanya panggilan untuk berdoa bagi Yerusalem dari jarak yang aman, melainkan panggilan untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih nyata dan jauh lebih beresiko. Orang ini adalah Raja. Raja Artashasta. Raja kepadanya ia melayani setiap hari. Raja yang satu kata darinya bisa membuka jalan atau menutup segala kemungkinan. Hari-hari berlalu setelah doa itu. Nehemia kembali ke tugasnya. Berdiri di hadapan Raja, mencicipi minuman, menjalankan rutinitas jabatannya dengan cara yang tidak menunjukkan kepada siapapun bahwa di dalam dadanya ada sesuatu yang sedang bergolak. Namun ada sesuatu yang tidak bisa ia sembunyikan. Wajahnya berubah. Kesedihan yang ia bawa meresap ke permukaan. Ke dalam ekspresi yang tidak bisa ia kendalikan sepenuhnya,
yang terlihat oleh mata yang terbiasa memperhatikan orang-orang di sekitarnya, dan Raja Artashasta yang setiap hari berhadapan dengan juru minum yang biasanya menjalankan tugasnya dengan tenang, memperhatikan perubahan itu. "Mengapa mukamu muram, padahal engkau tidak sakit? Engkau tentu bersedih hati." Pertanyaan itu membuat Nehemia sangat takut. Ini bukan sekedar kepedulian atasan kepada bawahan. Dalam istana Persia, menampilkan kesedihan di hadapan raja adalah sesuatu yang tidak dilakukan sembarangan. Ada protokol, ada ekspektasi bahwa mereka yang melayani di dekat raja membawa wajah yang tenang dan bersemangat. Kesedihan yang terlihat bisa ditafsirkan dengan berbagai cara, sebagai pertanda buruk, sebagai ketidakpuasan, sebagai sesuatu yang mencurigakan. Namun Nehemia menjawab dengan jujur. "Mengapa mukaku tidak muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah habis dimakan api?" Raja mendengar jawaban itu. Kemudian ia mengajukan pertanyaan yang tidak pernah Nehemia bayangkan akan datang secepat ini. "Apakah yang kau inginkan?" 4 kata. Namun berat dari pertanyaan itu tidak proporsional dengan singkatnya. Ini adalah momen yang telah Nehemia doakan selama berhari-hari, momen yang ia harapkan, namun yang juga ia takuti, momen di mana semua yang ia bawa dalam doa harus dipertemukan dengan kata-kata yang nyata di hadapan manusia yang memegang kekuasaan untuk mewujudkan atau menghancurkan apa yang ia minta. Dan Nehemia, sebelum menjawab, dalam jeda yang mungkin hanya berlangsung beberapa detik, namun yang terasa seperti selama-lamanya, berdoa kepada Tuhan semesta langit. Doa itu tidak panjang, tidak ada waktu untuk doa yang panjang. Ini adalah doa kilat, doa yang diucapkan dalam hati, dalam satu tarikan napas, kepada Tuhan yang sudah ia ajak bicara selama berhari-hari, dan yang ia percaya mendengar bahkan doa yang paling singkat sekalipun. Dan kemudian, ia menjawab raja. Ia meminta untuk diizinkan pergi ke Yehuda, ke kota tempat pekuburan nenek moyangnya, untuk membangunnya kembali. Ada keberanian yang luar biasa dalam permintaan itu. Keberanian yang tidak bisa dipahami sepenuhnya tanpa mengerti apa yang sedang Nehemia pertaruhkan. Ia adalah juru minuman raja, orang yang posisinya dibangun atas kepercayaan dan kedekatan. Meninggalkan posisi itu bukan sesuatu yang dilakukan dengan mudah. Meminta izin untuk pergi ke wilayah yang secara politik sensitif bukan permohonan yang tanpa risiko. Dan melakukan semua itu berdasarkan kepedulian terhadap kondisi kota yang kehancurannya tidak secara langsung berdampak pada kepentingan kerajaan Persia. Itu adalah langkah yang bisa dengan mudah ditolak atau bahkan disalahartikan. Namun Nehemia meminta, karena ada sesuatu yang lebih kuat dari rasa takutnya. Ada keyakinan yang lahir dari hari-hari doa itu. Keyakinan bahwa ia tidak sedang berdiri di hadapan raja sendirian. Bahwa ada tangan lain yang sedang bekerja di balik percakapan yang tampaknya hanya antara dua manusia ini. Raja bertanya tentang berapa lama ia akan pergi. Dan Nehemia memberikan waktu yang pasti, menunjukkan bahwa ia tidak datang dengan permintaan yang kosong tanpa perencanaan, melainkan dengan pikiran yang sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Kemudian Nehemia mengajukan permintaan-permintaan tambahan, surat kepada para bupati wilayah di seberang sungai agar mereka membiarkan ia lewat, surat kepada Asap pengawas hutan raja agar ia mendapat kayu untuk membangun pintu-pintu gerbang, tembok kota, dan rumah tempat tinggalnya. Permintaan-permintaan itu mencerminkan sesuatu tentang karakter Nehemia yang akan terus terlihat sepanjang kisah ini. Ia bukan pemimpin yang hanya memiliki visi besar tanpa memikirkan detailnya.
ia adalah orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh dan berpikir dengan cermat, yang membawa imannya ke dalam persiapan yang konkret. Dan raja mengabulkan semua permintaan itu. Nehemia meninggalkan istana Susa, meninggalkan kemewahan dan kenyamanan dan keamanan posisi yang sudah ia bangun selama bertahun-tahun. Meninggalkan dunia yang ia kenal, menuju dunia yang belum pernah ia lihat dengan matanya sendiri. Di kantongnya ada surat-surat raja, di hatinya ada doa yang belum selesai, dan di dadanya ada sesuatu yang baru beberapa hari lalu belum ada, atau lebih tepatnya, sesuatu yang selama ini tersimpan dalam bentuk kepedulian yang belum menemukan bentuknya, yang kini telah menjadi panggilan yang tidak bisa lagi ia abaikan. Ia berjalan ke arah Yerusalem, belum tahu sepenuhnya apa yang menunggunya di sana. Belum tahu tentang musuh-musuh yang akan segera muncul untuk menghambatnya. Belum tahu tentang kerja keras yang akan membutuhkan lebih dari sekedar semangat untuk diselesaikan. Belum tahu tentang konflik internal yang akan menguji kepemimpinannya dari dalam. Namun ia tahu satu hal yang menjadi fondasi dari semua langkah yang akan ia ambil dalam hari-hari ke depan. Bahwa Allah yang baik menyertai dia, dan tangan raja yang memberinya izin ada di atas tangannya, bukan karena Nehemia sangat pandai bernegosiasi, atau karena ia sangat beruntung memiliki pertanyaan yang tepat dari raja pada waktu yang tepat, melainkan karena ada tangan lain yang sudah bekerja sebelum percakapan itu terjadi, yang mempersiapkan hati raja untuk mendengar dan mengabulkan permintaan yang datang dari hati seorang pria yang sudah menghabiskan berhari-hari berlutut di hadapan Tuhan yang empunya segala hati. Di Susa, kabar yang menghancurkan hati telah mengubah seorang juru minuman menjadi seorang pemimpin. Bukan karena ia tiba-tiba memiliki kemampuan yang sebelumnya tidak ada, bukan karena situasinya tiba-tiba menjadi mudah, melainkan karena ada kabar yang menyentuh tempat yang tepat di dalam dirinya, dan ia memilih untuk tidak membiarkan kepedihan itu berhenti di air mata. Ia membiarkannya menjadi doa, dan dari doa itu lahir keberanian, dan dari keberanian itu lahir langkah pertama. Satu langkah yang akan mengubah sejarah sebuah bangsa. Ada jarak yang sangat jauh antara memiliki visi dan menjalankan visi itu. Bukan jarak fisik, meskipun dalam kasus Nehemia, jarak fisik itu memang nyata. Ratusan mil dari Susa ke Yerusalem yang harus ditempuh melewati padang, melewati perbatasan, melewati wilayah yang tidak semuanya bersahabat. Melainkan jarak yang lebih dalam dari itu. Jarak antara apa yang ada dalam hati dan apa yang kemudian menjadi tindakan nyata di dunia yang konkret, yang penuh dengan hambatan dan ketidakpastian dan segala macam alasan yang bisa ditemukan oleh pikiran yang ragu untuk tidak melangkah. Banyak orang memiliki visi, lebih sedikit yang mengambil langkah pertama untuk mewujudkannya, dan lebih sedikit lagi yang bertahan melewati semua yang menghalangi antara langkah pertama dan penyelesaian. Nehemia adalah salah satu dari yang sedikit itu. Namun sebelum kita mengikuti perjalanannya ke Yerusalem, kita perlu kembali sejenak ke momen di istana Susa, ke momen ketika raja bertanya dan Nehemia menjawab, karena ada sesuatu dalam momen itu yang sering terlewat, namun yang sangat penting untuk dipahami. Ketika Raja Artasasta mengajukan pertanyaan,
Apakah yang kau inginkan? Ada detail kecil yang dicatat oleh Nehemia sendiri dalam laporannya yang perlu kita perhatikan dengan seksama. Sebelum ia menjawab, ia berdoa kepada Tuhan semesta langit. Doa itu tidak panjang. Dalam konteks percakapan langsung dengan raja, tidak ada ruang untuk doa yang memakan waktu. Ini adalah doa yang lahir dalam satu tarikan nafas. Doa yang mungkin tidak memiliki kata-kata yang terstruktur, yang mungkin hanya berupa satu kalimat, atau bahkan hanya satu dorongan hati kepada Tuhan yang sudah ia ajak bicara selama berhari-hari sebelumnya. Namun Nehemia mencatatnya, bukan karena ia ingin memamerkan kesalehannya, melainkan karena baginya momen itu adalah momen yang tidak bisa ia pisahkan dari doa. Bahwa antara pertanyaan raja dan jawabannya ada Tuhan yang ia sertakan. Bahwa ia tidak berdiri di hadapan raja sendirian dengan kecerdasannya dan keterampilan berbicaranya saja. Ini adalah gambaran tentang bagaimana iman dan tindakan bekerja bersama dalam kehidupan seseorang yang hidupnya benar-benar dibangun di atas doa. Bukan doa sebagai ritual yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu dan kemudian dilupakan ketika menghadapi situasi nyata, melainkan doa sebagai napas, sebagai refleks pertama sebelum tindakan pertama, sebagai orientasi yang selalu kembali kepada Tuhan, bahkan di tengah percakapan yang tidak memberi ruang untuk diam. Raja mengizinkan Nehemia pergi. Lebih dari sekedar izin, raja memberikan surat-surat, perlindungan, dan bahkan kayu dari hutan kerajaan untuk keperluan pembangunan. Tangan yang tadinya mungkin Nehemia khawatirkan akan menghalangi, justru menjadi tangan yang membuka jalan. Nehemia mencatatnya dengan satu kalimat yang singkat namun penuh makna. Dan raja mengabulkannya karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Ia tidak mengklaim kehebatan negosiasinya sendiri, tidak menyebut tentang persiapan yang matang atau kata-kata yang tepat atau keberuntungan yang memihaknya. Yang ia sebut adalah satu hal, tangan Allah yang murah. Tangan yang bekerja di balik percakapan antara juru minuman dan raja. Tangan yang mempersiapkan hati raja sebelum mulut Nehemia membuka. Kesadaran itu bukan kesadaran yang merendahkan peran Nehemia. Ia tetap harus mengajukan permintaan. Ia tetap harus memberanikan diri untuk berbicara. Ia tetap harus menanggung resiko dari langkah itu. Namun di balik semua yang ia lakukan, ia melihat sesuatu yang lebih besar, dan ia tidak mau mengklaim kredit atas sesuatu yang bukan sepenuhnya miliknya. Perjalanan dari Susa ke Yerusalem bukan perjalanan yang singkat atau mudah. Ratusan mil melewati berbagai wilayah yang berada di bawah otoritas yang berbeda-beda. Nehemia membawa serta pasukan berkuda dan perwira-perwira yang ditugaskan raja untuk menyertainya, bukan karena ia tidak percaya kepada Tuhan, melainkan karena ia memahami bahwa iman dan hikmat praktis bukan dua hal yang saling bertentangan. Menggunakan perlindungan yang tersedia bukan tanda kurangnya iman. Justru sebaliknya, itu adalah tanda hikmat dari seseorang yang memahami bahwa Tuhan sering bekerja melalui sarana-sarana yang ada. Di sepanjang perjalanan itu, ada proses internal yang berlangsung di dalam Nehemia yang tidak bisa kita lihat secara langsung, namun yang bisa kita bayangkan. Ia sedang memproses apa yang menunggunya. Ia sedang memikirkan dalam cara yang terus diselingi oleh doa tentang apa yang akan ia hadapi ketika tiba di Yerusalem. Tentang orang-orang yang sudah ia bawa dalam doanya selama berbulan-bulan. Tentang tembok yang hancur yang selama ini hanya ada sebagai gambaran dalam imajinasinya. Namun gambaran itu akan segera menjadi kenyataan yang bisa ia sentuh. Nehemia tiba di Yerusalem. Kita tidak tahu persis apa yang ia rasakan ketika pertama kali melihat kota itu.
Apakah ada momen keterkejutan? Karena bahkan setelah hari-hari membawa beban itu dalam hati, kenyataan yang terlihat oleh mata seringkali jauh lebih berat dari gambaran dalam pikiran. Apakah ada kesedihan yang kembali menyeruak, bukan kesedihan yang membuatnya berhenti, melainkan kesedihan yang menguatkan keyakinannya bahwa ia berada di tempat yang tepat untuk melakukan sesuatu yang perlu dilakukan. Yang kita tahu adalah ini. Nehemia tidak langsung mengumumkan kedatangannya dengan cara yang besar. Ia tidak langsung berkumpul dengan para pemimpin dan menyampaikan visinya. Ia tidak langsung membuat deklarasi publik tentang rencana pembangunan yang akan ia pimpin. Ia menunggu 3 hari. 3 hari itu bukan kemalasan, bukan kebingungan tentang apa yang harus dilakukan. Nehemia adalah pemimpin yang cukup bijaksana untuk mengerti bahwa sebelum ia bisa mengajak orang lain untuk melihat visinya, ia perlu melihat sendiri terlebih dahulu dengan jelas dan lengkap. Bahwa sebelum ia bisa memimpin orang lain melalui proses yang panjang dan berat, ia perlu terlebih dahulu memahami medan yang akan mereka hadapi. Pada malam hari, ketika kota sudah sepi dan tidak ada yang memperhatikan gerakannya, Nehemia bangun. Ia hanya membawa beberapa orang bersamanya. Tidak ada iring-iringan resmi, tidak ada pengumuman. Hanya seorang pemimpin dan beberapa orang terpercaya yang bergerak dalam keheningan malam, menunggangi hewan tunggangan, menelusuri tembok-tembok kota yang hancur. Peninjauan malam itu adalah salah satu momen yang paling penting dalam seluruh kisah Nehemia. Bukan karena ada sesuatu yang dramatis yang terjadi, melainkan justru karena tidak ada yang dramatis. Hanya seorang pria yang berjalan perlahan di antara reruntuhan, yang matanya melihat apa yang ada di hadapannya tanpa filter dari laporan orang lain atau dari imajinasi yang mungkin meromantisasi atau menghindarkan detail yang berat. Ia melihat tembok Yerusalem yang telah terbongkar, pintu-pintu gerbang yang telah habis dimakan api. Di beberapa tempat, puing-puing begitu padat sehingga hewan tunggangannya tidak bisa melewatinya. Nehemia turun dan melanjutkan dengan berjalan kaki, melewati reruntuhan yang berdiri sebagai saksi bisu dari kehancuran yang sudah berlangsung terlalu lama, tanpa ada yang benar-benar melakukan sesuatu untuk memulihkannya. Peninjauan itu memberinya sesuatu yang tidak bisa ia dapatkan dari laporan kedua tangan, pengetahuan yang lahir dari kehadiran langsung. Pengetahuan tentang skala sesungguhnya dari pekerjaan yang ada di depannya, tentang di mana titik-titik terlemah berada, tentang apa yang perlu diprioritaskan, tentang betapa besarnya tantangan yang sedang ia ambil. Namun, Nehemia tidak keluar dari peninjauan malam itu dengan keputusasaan. Ia keluar dengan kejernihan, dengan pemahaman yang lebih komprehensif tentang apa yang harus dilakukan, dan dengan keyakinan yang tidak goyah bahwa itu bisa dilakukan. Keyakinan itu bukan lahir dari kebutaan terhadap kesulitan. Justru sebaliknya, ia lahir dari seseorang yang sudah melihat kesulitan itu dengan sangat jelas, yang sudah berjalan di antara reruntuhannya dengan kaki sendiri, dan yang tetap percaya bahwa dengan tangan Allah yang murah ada di atasnya, hal-hal yang tampak tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Keesokan harinya, Nehemia mengumpulkan para pemimpin, para imam, para pemuka, para pejabat, dan menyampaikan sesuatu yang ia sudah siapkan, bukan hanya melalui perencanaan yang cermat, tetapi juga melalui doa yang panjang. Ia tidak memulai dengan agenda atau daftar tugas atau rencana teknis pembangunan. Ia memulai dengan kesaksian. Kamu telah melihat keadaan buruk yang kami alami, yakni Yerusalem dalam keadaan rusak dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Marilah
kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Dan kemudian ia melakukan sesuatu yang sangat penting. Ia membagikan kisahnya sendiri tentang bagaimana tangan Allah yang murah menyertai dia, tentang apa yang raja katakan kepadanya. Ia tidak berdiri di hadapan para pemimpin sebagai orang asing yang datang dari luar untuk memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Ia berdiri sebagai seseorang yang sudah merasakan duka yang sama, yang sudah membawa beban yang sama dalam doa, dan yang kini menyaksikan bahwa ada jalan yang terbuka. Respons mereka mengejutkan, bukan karena tidak terduga dalam kisah yang penuh iman ini, melainkan karena begitu langsung dan bulat. Ayo, kita mulai membangun. 3 kata. Tidak ada rapat panjang yang mendiskusikan kemungkinan dan resiko. Tidak ada komite yang dibentuk untuk mengevaluasi kelayakan proyek. Tidak ada perdebatan tentang apakah ini waktu yang tepat atau apakah sumber daya yang ada cukup. Hanya ya, sebuah ya yang kolektif, yang lahir dari hati orang-orang yang sudah lama menyimpan kepedihan yang sama, namun tidak punya siapapun yang memimpin mereka untuk melakukan sesuatu tentangnya. Nehemia telah memberikan sesuatu yang lebih dari rencana. Ia telah memberikan visi, dan visi yang lahir dari iman dan doa memiliki kekuatan untuk menggerakkan hati orang-orang yang mungkin tidak bisa digerakkan oleh argumen logis yang paling baik sekalipun. Namun tidak semua orang merespons dengan antusias. Ada 3 nama yang dicatat: Sanbalat orang Horon, Tobia si pejabat orang Amon, dan Geshem orang Arab. Ketika mereka mendengar tentang rencana pembangunan tembok Yerusalem, respons mereka sangat berbeda dari respons para pemimpin yang sudah menyambut visi Nehemia. Mereka mengejek, mereka meremehkan. Apakah yang kamu lakukan ini? Apakah kamu akan memberontak terhadap raja? Tuduhan itu dirancang untuk menakutkan, untuk mengingatkan Nehemia dan semua orang yang mendengar bahwa ada otoritas yang lebih besar yang bisa turun tangan untuk menghentikan apa yang sedang mereka mulai. Bahwa pembangunan tembok bisa ditafsirkan sebagai tanda kemerdekaan yang tidak diinginkan oleh Kekaisaran Persia. Bahwa ada resiko politik yang nyata di balik proyek yang tampaknya hanya proyek konstruksi. Namun Nehemia menjawab dengan ketegasan yang tidak defensif dan tidak agresif. Ia tidak mencoba meyakinkan Sanbalat dan Tobia. Ia tidak masuk ke dalam perdebatan tentang apakah rencana mereka benar atau salah. Ia hanya menyatakan satu hal: Allah semesta langit, Dialah yang akan membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya akan mulai membangun. Tetapi kamu tidak mempunyai bagian, hak, maupun kenangan dalam Yerusalem. Pembangunan dimulai. Kitab Nehemia mencatat rincian yang luar biasa tentang bagaimana pekerjaan itu dibagi, siapa membangun bagian mana, dari gerbang mana sampai ke gerbang mana, orang-orang dari wilayah mana yang bertanggung jawab atas bagian tembok yang mana. Daftar itu panjang dan sangat spesifik. Dan di balik spesifisitas itu, tersimpan sebuah gambaran tentang kepemimpinan Nehemia yang perlu kita perhatikan. Nehemia tidak mencoba melakukan semuanya sendiri. Ia tidak berdiri di satu titik dan memimpin pekerjaan dari sana, sementara semua orang yang lain menunggu instruksinya. Ia membagi pekerjaan, memberikan tanggung jawab kepada setiap kelompok sesuai dengan koneksi mereka dengan bagian tertentu dari tembok. Banyak yang membangun di depan rumah mereka sendiri, di depan pintu mereka sendiri, di bagian kota yang paling dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Itu adalah hikmat kepemimpinan yang mendalam. Ketika seseorang membangun di depan rumahnya sendiri,
ketika tembok yang ia bangun juga adalah tembok yang melindungi keluarganya sendiri. Motivasinya untuk bekerja dengan baik bukan hanya tentang patuh kepada pemimpin. Ia tentang melindungi apa yang paling ia kasihi. Namun ada satu catatan menarik di antara semua nama yang disebutkan. Satu catatan kecil yang berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam dari sekedar siapa yang membangun di mana. Para pemuka kota Tekoa ikut bekerja, namun pemuka-pemuka mereka tidak mau tunduk dan membantu tuan-tuan mereka dalam pekerjaan itu. Nehemia mencatatnya, bukan untuk menghukum mereka secara publik. Tidak ada tindakan yang diambil terhadap para pemuka yang tidak mau bekerja itu. Melainkan karena catatan itu sendiri menjadi semacam catatan kejujuran tentang kenyataan bahwa tidak semua orang merespons panggilan yang sama dengan cara yang sama. Dalam setiap misi besar, selalu ada yang hadir dengan sepenuh hati dan ada yang tidak. Kepemimpinan yang baik bukan kepemimpinan yang mencurahkan seluruh energinya untuk memaksa yang tidak mau, melainkan kepemimpinan yang terus bergerak dengan mereka yang bersedia, sambil membiarkan catatan tentang siapa yang hadir dan siapa yang tidak menjadi berbicara dengan caranya sendiri. Dari gerbang domba di utara, berputar ke gerbang ikan, ke gerbang lama, ke gerbang lembah, ke gerbang kotoran, ke gerbang air, ke gerbang kuda, ke gerbang timur. Bagian demi bagian dari tembok yang panjang itu mulai dikerjakan secara bersamaan. Bayangkan pemandangan itu dari kejauhan. Ratusan orang yang bekerja di berbagai titik sepanjang tembok yang melingkari kota. Suara palu yang menghantam batu. Debu yang mengepul dari puing-puing yang dibersihkan. Rantai manusia yang mengoper batu dari satu tangan ke tangan lain. Suara memimpin yang mengkoordinasikan kelompok-kelompok yang masing-masing memiliki bagiannya. Itu adalah gambar tentang apa yang bisa terjadi ketika visi yang lahir dari doa bertemu dengan kepemimpinan yang bijaksana dan hati orang-orang yang bersedia. Di tengah semua semangat pembangunan itu, ada satu dimensi yang tidak boleh kita lewatkan. Dimensi yang menjadi fondasi dari seluruh pekerjaan yang sedang berlangsung. Nehemia memimpin bukan hanya dengan strategi dan organisasi. Ia memimpin dengan doa. Setiap kali ada ancaman, dan ancaman itu datang lebih dari sekali, respons pertama Nehemia bukan menyusun strategi pertahanan atau mencari sekutu politik. Respons pertamanya adalah berdoa. Ini bukan doa yang menggantikan tindakan. Ini adalah doa yang mendahului tindakan, yang memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil lahir dari tempat yang tepat, dari orientasi yang benar, dari kesadaran bahwa pekerjaan ini bukan hanya pekerjaan manusiawi. Nehemia mengerti sesuatu yang kepemimpinan modern sering melupakan, bahwa ada pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan sumber daya manusiawi, bahwa ada dimensi dari setiap misi besar yang melampaui apa yang bisa dijangkau oleh perencanaan dan kerja keras manusiawi saja. Sore pertama setelah pembangunan dimulai, ketika para pekerja mulai meninggalkan bagian tembok mereka untuk beristirahat, ketika kota Susan sudah jauh di belakang dan Yerusalem kini ada di sekelilingnya bukan sebagai gambaran dalam doa, melainkan sebagai realitas yang ia hidupi setiap harinya. Nehemia mungkin berdiri sejenak dan memandang apa yang sudah mulai terbentuk. Reruntuhan yang sudah bertahun-tahun berdiri sebagai simbol kehinaan mulai bergerak ke arah yang berbeda. Batu demi batu, bagian demi bagian, perlahan namun pasti. Ini baru awal. Musuh-musuh belum selesai berbicara,
Tekanan dari luar dan dari dalam belum mencapai puncaknya. Ada hari-hari yang berat yang menunggu sebelum pekerjaan ini bisa disebut selesai. Namun, Nehemia sudah mengambil langkah iman itu. Dari istana yang nyaman ke reruntuhan yang membutuhkan pemulihan. Dari posisi yang aman ke panggilan yang penuh resiko. Dari kesedihan yang ia bawa dalam doa ke tindakan nyata yang mulai mengubah kenyataan yang ada. Iman sejati selalu diikuti tindakan nyata, dan tembok Yerusalem mulai bangkit kembali. Satu batu pada satu waktu, di tangan orang-orang yang memilih untuk hadir ketika panggilan itu datang. Ada sebuah hukum yang tidak tertulis dalam setiap kisar pembangunan yang besar. Bukan hukum fisika, bukan hukum ekonomi, melainkan hukum yang tampaknya berlaku dengan konsistensi yang mengejutkan di sepanjang sejarah manusia. Bahwa setiap kali seseorang memulai sesuatu yang benar-benar bernilai, sesuatu yang benar-benar penting, sesuatu yang benar-benar akan mengubah keadaan menjadi lebih baik, perlawanan akan datang. Tidak selalu dari arah yang sama, tidak selalu dengan cara yang sama. Kadang dari luar, dari musuh yang jelas dan yang tidak menyembunyikan niat mereka. Kadang dari dalam, dari kelemahan dan ketidakadilan dan kelelahan yang menggerogoti dari tempat yang tidak terduga. Kadang dari keduanya sekaligus, dalam waktu yang hampir bersamaan, seolah perlawanan itu memiliki strategi sendiri yang dirancang untuk memukul dari semua arah pada saat yang paling melemahkan. Nehemia dan orang-orang yang membangun bersama dengannya akan mengenal semua jenis perlawanan itu. Dan cara mereka merespon akan menjadi pelajaran tentang kepemimpinan dan iman yang tidak bisa diajarkan di ruang kelas manapun. Ketika Sanbalat mendengar bahwa pembangunan tembok sedang berlangsung, bahwa apa yang ia ejek sebagai mimpi yang tidak realistis ternyata benar-benar terjadi, bahwa orang-orang Yahudi benar-benar mengangkat batu dan memasangnya kembali, kemarahannya menyala dengan intensitas yang berbeda dari sebelumnya. Ejekan pertama mungkin datang dari tempat yang merasa aman, dari keyakinan bahwa proyek itu tidak akan berhasil, bahwa orang-orang yang lemah dan terhina itu tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang mereka mulai. Namun ketika kemajuan menjadi nyata, ketika tembok mulai terbentuk dan celah-celah mulai tertutup, ketika ancaman itu mulai terasa bukan lagi sebagai ancaman potensial, melainkan sebagai kenyataan yang sedang terwujud, reaksinya berubah. Sanbalat berbicara di hadapan saudara-saudaranya dan tentara-tentara Samaria. Dengan nada yang menggabungkan kemarahan dan penghinaan, ia melontarkan serangkaian pertanyaan yang dirancang bukan untuk mendapat jawaban, melainkan untuk menabur keraguan. Apakah yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka akan memperkuat diri? Apakah mereka akan mempersembahkan korban? Apakah mereka akan menyelesaikan pekerjaan itu dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar itu? Dan Tobia orang Amon yang berdiri di sampingnya menambahkan dengan nada yang bahkan lebih meremehkan. Sekalipun yang mereka bangun itu, kalau seekor anjing melompat ke atasnya, temboknya yang terbuat dari batu itu pun akan roboh. Kata-kata itu tidak diucapkan kepada Nehemia secara langsung. Mereka diucapkan di antara orang-orang sendiri, di hadapan tentara Samaria, di antara sekutu-sekutu Sanbalat. Namun, dalam dunia di mana informasi bergerak melalui mulut ke mulut, di mana tidak ada tembok yang cukup tebal untuk mencegah kata-kata sampai ke telinga yang dituju, kata-kata itu pasti terdengar juga oleh orang-orang yang sedang bekerja di atas reruntuhan. Dan itulah tepatnya yang diinginkan oleh Sanbalat dan Tobia. Mereka tidak sedang berbicara kepada Nehemia.
Mereka sedang berbicara kepada para pekerja, kepada orang-orang biasa yang mengangkat batu dan mengikat batu dengan mortar di bawah terik matahari, yang mungkin sudah mulai merasakan lelah, dan yang keraguan kecil sekalipun bisa tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih besar jika tidak ada yang menanganinya. Ejekan adalah senjata psikologis yang bekerja perlahan. Ia tidak langsung menghentikan seseorang. Ia meresap masuk, mengendap di bawah permukaan keyakinan seseorang, dan mulai bertanya-tanya, apakah memang benar bahwa pekerjaan ini sia-sia? Apakah memang benar bahwa mereka tidak cukup kuat untuk menyelesaikannya? Apakah memang benar bahwa yang mereka bangun tidak akan bertahan? Namun tidak dengan cara yang mungkin kita harapkan dari seorang pemimpin yang sedang dihina di depan umum. Ia tidak membalas ejekan dengan ejekan, tidak membalas argumen dengan argumen, tidak mencoba membuktikan kemampuan mereka kepada musuh yang tidak akan pernah puas dengan bukti apapun yang diberikan. Ia berdoa, "Ya Allah kami, dengarlah kiranya, sebab kami ini dihina. Balikkanlah celah mereka kepada kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di negeri tempat mereka ditawan. Janganlah tutup mata terhadap kesalahan mereka, dan janganlah hapuskan dosa mereka dari hadapan-Mu, sebab mereka telah menyakiti hati orang-orang yang membangun." Doa itu keras, tidak nyaman jika dibaca dengan standar kekristenan yang sopan dan yang selalu berusaha mendoakan kebaikan bagi musuh. Namun ada kejujuran di dalamnya yang mencerminkan tradisi doa dalam Perjanjian Lama. Tradisi di mana seseorang bisa datang kepada Tuhan dengan kemarahan yang jujur dan dengan permohonan yang tidak selalu terdengar lembut, dan Tuhan tidak berpaling dari kejujuran itu. Yang penting adalah kemana kemarahan itu diarahkan. Nehemia tidak mengambil pembalasan ke tangannya sendiri. Ia menyerahkan masalah itu kepada Tuhan, dan kemudian ia kembali bekerja. Kami terus membangun tembok sampai setengahnya selesai, karena rakyat bekerja dengan sepenuh hati. Namun, Sanbalat dan Tobiah tidak berhenti. Ketika ejekan tidak berhasil menghentikan pembangunan, mereka meningkatkan strategi mereka ke tingkat yang berbeda. Mereka mulai merencanakan untuk menyerang Yerusalem secara fisik, untuk menimbulkan kekacauan di antara para pekerja, untuk menghentikan pekerjaan bukan dengan kata-kata, melainkan dengan kekerasan. Mereka membangun koalisi bersama orang-orang Arab, orang Amon, dan orang Asdod, sekutu-sekutu dari berbagai arah yang bersatu dalam satu tujuan untuk mencegah tembok itu selesai dibangun. Para pekerja mulai mendengar tentang ancaman ini, dan ketidakamanan itu mulai meresap ke dalam semangat yang tadinya membara. Orang-orang Yahudi yang tinggal di dekat musuh-musuh itu datang kepada Nehemia berulang kali dengan peringatan yang semakin mendesak. "Dari semua tempat kamu tinggal, mereka akan menyerang kami." 10 kali. Peringatan itu datang 10 kali dari berbagai arah. Bukan satu laporan yang bisa dianggap berlebihan, bukan 2 laporan yang mungkin merupakan kesalahpahaman. 10 kali. Angka yang tidak bisa diabaikan, yang menunjukkan bahwa ancaman itu nyata dan meluas dan datang dari berbagai penjuru. Nehemia tidak menutup mata terhadap ancaman itu. Ia tidak berkata kepada orang-orangnya untuk tidak takut dengan cara yang mengabaikan bahwa ada alasan nyata untuk waspada. Ia tidak bersembunyi di balik iman yang mengabaikan realitas duniawi. Namun ia juga tidak membiarkan ancaman itu menghentikan pekerjaan. Ia menyusun strategi. Setengah dari orang-orang bekerja, sementara setengah yang lain berjaga dengan tombak, perisai, busur, dan baju jirah. Para pemimpin berdiri di belakang seluruh kaum Yehuda, dan Nehemia sendiri memegang pedang. Ia menempatkan orang-orang di tempat yang rendah, di tempat yang terbuka, di titik-titik yang paling rentan terhadap serangan.
Namun sebelum semua strategi itu, ia berbicara kepada orang-orangnya. Jangan takut kepada mereka. Ingatlah Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berjuanglah untuk saudara-saudaramu, anak-anakmu, anak-anakmu perempuan, istrimu, dan rumahmu. Dua hal sekaligus. Ingat Tuhan dan ingat mengapa kamu bekerja. Motivasi vertikal dan motivasi horizontal. Tuhan yang besar dan dahsyat di satu sisi, dan keluarga yang dilindungi oleh tembok yang sedang mereka bangun di sisi lain. Iman yang tidak mengabaikan afeksi manusiawi. Kepemimpinan yang memahami bahwa orang-orang bertempur paling keras bukan untuk abstraksi, melainkan untuk wajah-wajah yang mereka kasihi. Mulai dari hari itu, cara mereka bekerja berubah. Setengah dari para pekerja memegang senjata sementara mereka membangun. Yang membawa muatan memikul beban dengan satu tangan, sementara tangan yang lain memegang senjata. Para tukang batu bekerja dengan pedang terikat di pinggang mereka. Dan Nehemia tidak tidur dengan nyenyak. Ia dan saudara-saudaranya dan para pengawalnya dan orang-orang yang menjaga di belakangnya tidak menanggalkan pakaian mereka. Setiap orang memegang senjatanya bahkan ketika pergi ke air. Gambaran itu sangat kuat. Orang-orang yang membangun dengan satu tangan dan berjaga dengan tangan yang lain. Ia menjadi salah satu gambaran ikonik dari seluruh kisah ini, dan maknanya melampaui konteks historisnya. Karena itulah kenyataan dari setiap pembangunan yang berarti, bahwa kita tidak bisa membangun tanpa juga berjaga, bahwa ada pekerjaan yang harus dilakukan di tangan yang satu, dan ada ancaman yang harus diwaspadai di tangan yang lain, bahwa pemimpin yang bijaksana tidak memilih antara keduanya. Ia mengajarkan orang-orangnya untuk melakukan keduanya sekaligus. Namun ancaman dari luar, sebesar apapun, ternyata bukan satu-satunya hal yang harus Nehemia hadapi. Ada sesuatu yang mulai terjadi dari dalam komunitas itu sendiri. Sesuatu yang dalam banyak hal lebih mengancam daripada pedang Sanbalat atau rencana serangan koalisi musuh. Terjadi pergolakan besar di antara rakyat dan istri-istri mereka terhadap saudara-saudara mereka, orang-orang Yahudi. Keluhan-keluhan itu spesifik dan berat. Ada yang berkata bahwa mereka terpaksa menggadaikan ladang, kebun anggur, dan rumah mereka untuk mendapat bahan makanan di tengah kelaparan. Ada yang berkata bahwa mereka sudah meminjam uang untuk membayar pajak raja dengan menggadaikan ladang dan kebun anggur mereka. Ada yang berkata bahwa mereka terpaksa menjual anak-anak mereka sebagai budak, dan beberapa anak perempuan sudah dijual, dan mereka tidak berdaya karena ladang dan kebun anggur mereka sudah ada di tangan orang lain. Ketidakadilan itu bukan datang dari musuh dari luar. Ia datang dari dalam, dari orang-orang Yahudi sendiri yang mengambil keuntungan dari kesulitan saudara-saudara mereka, yang meminjamkan dengan bunga tinggi, yang menerima gadai atas ladang dan kebun anggur dan rumah, yang dalam kondisi krisis sekalipun masih mencari cara untuk memperkaya diri atas kerugian orang lain. Nehemia mendengar keluhan itu, dan ia sangat marah. Kemarahan Nehemia bukan kemarahan yang tidak terkontrol, bukan kemarahan yang meledak tanpa pertimbangan. Ia mencatatnya dengan jujur bahwa ia marah besar, namun kemudian ia menambahkan sesuatu yang penting. Ia memikir-mikirkan hal itu. Ia tidak langsung bertindak dari kemarahan itu. Ia berhenti sebentar untuk berpikir, untuk memastikan bahwa tindakan yang akan ia ambil lahir dari kebenaran dan bukan hanya dari reaksi emosional. Untuk memastikan bahwa apa yang akan ia katakan bisa dipertahankan bukan hanya secara moral, tetapi juga secara praktis. Dan kemudian ia bertindak. Ia mengajukan tuntutan kepada para pemuka dan para penguasa.
dengan tegas, tanpa basa-basi. Kamu menarik keuntungan dari saudara-saudaramu sendiri. Tuduhan itu langsung. Tidak ada eufemisme, tidak ada bahasa diplomatik yang memperhalus apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Nehemia menyebut ketidakadilan itu dengan namanya yang sebenarnya, dan ia menyebutnya di hadapan sidang umum yang besar, di mana semua orang bisa mendengar. Ia mengingatkan mereka tentang sesuatu yang seharusnya sudah mereka ketahui, bahwa bangsa Yahudi yang ada di pembuangan sudah ditebus oleh saudara-saudara mereka, bahwa ada orang-orang yang sudah membayar dengan harga yang tidak mudah untuk membebaskan sesama orang Yahudi dari perbudakan di negeri asing. Dan kini, setelah semua pengorbanan itu, ada yang menjual kembali saudara mereka kepada sesama orang Yahudi. Kata-kata itu menghantam dengan kekuatan yang tidak bisa dibantah. Para pemuka dan penguasa itu diam. Mereka tidak menemukan jawaban karena tidak ada jawaban yang bisa membenarkan apa yang mereka lakukan. Nehemia melanjutkan. Ia menyatakan apa yang harus dilakukan, mengembalikan ladang, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah-rumah, mengembalikan 100% dari uang, gandum, anggur, dan minyak yang sudah dipungut sebagai bunga. Dan ia sendiri memberi contoh. Ia menyatakan bahwa ia dan saudara-saudaranya dan anak buahnya juga meminjamkan uang dan gandum kepada orang-orang itu, namun mereka melepaskan tagihan itu. Pemimpin yang meminta orang-orang untuk berkorban, namun yang tidak mau berkorban sendiri, adalah pemimpin yang kata-katanya terdengar kosong. Nehemia memahami itu. Ia tidak hanya memerintah dari atas, ia turun ke dalam, memberikan teladannya sendiri sebagai bukti bahwa apa yang ia minta dari orang lain adalah sesuatu yang ia sendiri sudah lakukan terlebih dahulu. Para pemuka dan penguasa itu menjawab, "Kami akan mengembalikannya dan tidak akan menuntut apa-apa lagi dari mereka. Kami akan melakukan seperti yang kau katakan." Nehemia memanggil para imam dan menyuruh mereka yang berjanji itu bersumpah untuk menepati janji mereka. Kemudian ia mengerahkan seluruh jemaah dan mengguncangkan jubahnya sambil berkata bahwa demikianlah Allah akan mengguncangkan setiap orang yang tidak menepati janji ini, mengguncangkan dia dari rumahnya dan dari hasil jerih payahnya, sehingga ia menjadi kosong dan hampa. Seluruh jemaah mengamini dan memuji Tuhan, dan rakyat menepati janji itu. Namun di tengah semua tekanan itu, tekanan dari musuh di luar, tekanan dari ketidakadilan di dalam, ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan tentang kepemimpinan Nehemia. Ia tidak mengambil apa yang menjadi haknya. Sebagai bupati atas tanah Yehuda, jabatan yang diberikan kepadanya oleh raja, Nehemia berhak atas tunjangan bupati. 12 tahun sebelum dia, para bupati sebelumnya sudah membebani rakyat dengan tunjangan yang besar, 40 shikal perak sehari. Selain itu, para bupati sebelumnya juga mengambil makanan dan anggur dari rakyat. Nehemia tidak melakukan itu. Ia tidak mengambil tunjangan bupati. Ia tidak membebankan rakyat dengan pajak ekstra untuk membiayai kehidupannya sebagai pemimpin. Bahkan meja makannya yang setiap hari mengundang 150 orang Yahudi dan pejabat-pejabat serta tamu-tamu dari bangsa asing, ia biayai sendiri dari kantongnya sendiri dan dari hasil ladangnya sendiri. Ketika ia memberikan alasan atas semua itu, alasannya adalah ini: pekerjaan ini sangat berat bagi rakyat. Pemimpin yang tidak mengambil haknya bukan karena ia tidak berhak, melainkan karena ia menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih penting dari haknya, kesejahteraan orang-orang yang ia pimpin dan kepercayaan yang mereka berikan kepadanya. Di luar tembok yang terus dibangun itu, Sanbalat dan sekutu-sekutunya belum menyerah.
Ketika ancaman langsung tidak berhasil, ketika para pekerja tetap bekerja dengan satu tangan membangun dan satu tangan memegang senjata, strategi mereka berubah menjadi sesuatu yang lebih licik. Mereka mengirimkan pesan kepada Nehemia 4 kali. Undangan untuk bertemu di desa Kefira di lembah Ono. Kata-katanya mungkin terdengar seperti ajakan damai, seperti keinginan untuk berdialog dan menyelesaikan ketegangan yang ada. Namun Nehemia melihat apa yang ada di balik undangan itu. Mereka bermaksud mencelakakan aku. Setiap kali undangan itu datang, jawabannya sama. Pekerjaan besar sedang kulakukan, sehingga aku tidak dapat turun. Mengapa pekerjaan itu terhenti, sedang aku meninggalkannya dan pergi kepadamu? 4 kali undangan datang, 4 kali jawaban yang sama pergi kembali. Nehemia tidak bergoyah. Ia tidak mencoba menjelaskan lebih panjang, tidak meminta maaf atas penolakannya. Hanya jawaban yang sama, singkat, jelas, dan tidak memberi ruang untuk negosiasi. Ada kebijaksanaan dalam keteguhan itu. Pemimpin yang tidak bisa membedakan antara undangan yang tulus dan undangan yang berbahaya adalah pemimpin yang rentan. Dan pemimpin yang bisa membedakannya namun tidak cukup berani untuk berkata tidak akan terserap ke dalam jebakan yang sudah disiapkan. Nehemia melihat dengan jelas dan ia berkata, "Tidak." Ketika upaya keempat gagal, Sanbalat mencoba cara yang berbeda. Ia mengirimkan surat terbuka, surat yang tidak dalam amplop tertutup, melainkan yang bisa dibaca oleh siapa saja yang membawanya, yang isinya disebarkan bahkan sebelum sampai ke tangan Nehemia. Isi surat itu adalah fitnah, bahwa orang-orang dari berbagai bangsa sudah mendengar tentang rencana Nehemia dan orang-orang Yahudi untuk memberontak, bahwa Nehemia sedang membangun tembok dengan tujuan untuk menjadi raja sendiri, bahwa ia sudah menunjuk para nabi untuk mengumumkan di Yerusalem bahwa ada raja di Yehuda. Dan sekarang, hal itu akan didengar raja. Oleh sebab itu, marilah kita berunding bersama-sama. Fitnah itu dirancang dengan cermat. Ia menghantam 2 hal sekaligus, legitimasi Nehemia di hadapan rakyat yang mendengar tuduhan itu, dan legitimasi Nehemia di hadapan raja yang bisa saja mendengar versi yang sama dan menarik kembali izin yang sudah diberikan. Nehemia menjawab dengan langsung, "Tidak ada hal-hal yang seperti kau katakan itu terjadi. Itu semua karanganmu sendiri." Tidak ada pembelaan yang panjang. Tidak ada argumentasi yang mencoba membuktikan kepada Sanbalat bahwa tuduhan itu salah. Karena orang yang membuat fitnah tidak mencari kebenaran. Ia mencari cara untuk menggoyahkan. Dan memberikan terlalu banyak jawaban atas fitnah seringkali justru memberi lebih banyak bahan untuk diputar dan disalahgunakan. Kemudian Nehemia berdoa lagi, "Kuatkanlah kiranya tanganku." 5 kata. Doa yang paling singkat, namun yang mungkin paling tepat untuk momen itu. Bukan meminta penjelasan tentang mengapa ini terjadi, bukan meminta pembuktian bahwa Tuhan ada, hanya meminta satu hal yang paling dibutuhkan seorang pemimpin di tengah tekanan yang datang dari semua arah. Kekuatan untuk terus. Dan kemudian datanglah upaya yang mungkin paling berbahaya dari semua yang sudah Nehemia hadapi. Bukan karena ia datang dari musuh yang nyata, melainkan karena ia datang dari seseorang yang tampak seperti saudara. Seseorang bernama Semaya mengundang Nehemia ke rumahnya. Dengan nada yang terdengar seperti kepedulian dan peringatan yang tulus,
Ia berkata bahwa ada yang merencanakan untuk membunuh Nehemia malam itu, dan ia harus bersembunyi di dalam bait suci, masuk ke dalam ruang kudus dan mengunci pintu. Saran itu terdengar masuk akal di permukaan. Ada ancaman nyata, ada tempat yang aman, ada logika yang bisa membenarkan tindakan itu. Namun Nehemia menolak. Apakah seorang seperti aku harus lari? Apakah seorang seperti aku harus masuk ke dalam bait suci untuk menyelamatkan nyawanya? Aku tidak akan masuk. Dan kemudian, ia menambahkan sesuatu yang mencerminkan kejernihannya dalam membaca situasi. Aku mengetahui bahwa Allah tidak mengutus dia. Semaya bukan penasihat yang tulus. Ia adalah alat Sanbalat dan Tobia, dibayar untuk membuat Nehemia takut dan melakukan sesuatu yang salah agar nama Nehemia tercemar dan ia mendapat nama buruk sehingga mereka dapat mencela dia. Di sepanjang semua tekanan itu, ejekan, ancaman fisik, fitnah, jebakan, ketidakadilan dari dalam, tembok itu terus naik. Batu demi batu, bagian demi bagian, di bawah terik matahari dan di bawah ancaman yang tidak pernah benar-benar berhenti. Dengan tangan yang membangun dan tangan yang berjaga, dengan pemimpin yang tidak mengambil tunjangan yang menjadi haknya, dan yang berdoa bahkan di tengah percakapan yang tidak memberi waktu untuk berdoa. Ada sebuah kebenaran yang bergema dari setiap batu yang dipasang di tembok Yerusalem pada hari-hari itu, bahwa pembangunan yang besar tidak pernah terjadi tanpa perlawanan, bahwa perlawanan, baik dari luar maupun dari dalam, bukan tanda bahwa pekerjaan itu salah. Justru berbaliknya, perlawanan seringkali adalah konfirmasi bahwa pekerjaan itu cukup penting untuk dihalangi. Dan bahwa kepemimpinan yang benar bukan kepemimpinan yang tidak pernah goyah secara emosional atau yang tidak pernah merasakan berat dari tekanan yang datang, melainkan kepemimpinan yang dalam setiap momen ketika tekanan itu paling terasa, memilih untuk berdoa, memilih untuk berpikir sebelum bertindak, memilih untuk kembali ke pekerjaan yang sudah dipercayakan. Nehemia memimpin seperti itu, hari demi hari, ancaman demi ancaman, fitnah demi fitnah, ketidakadilan demi ketidakadilan. Dan tembok itu terus naik. Ada momen-momen dalam sejarah yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan akumulasi kerja keras. Bukan karena kerja kerasnya tidak nyata. Orang-orang yang membangun tembok Yerusalem bekerja keras, dengan tangan yang kapalan dan punggung yang lelah, dan mata yang waspada terhadap ancaman yang tidak pernah benar-benar berhenti. Bukan karena kepemimpinannya tidak efektif. Nehemia memimpin dengan cara yang bahkan standar kepemimpinan modern pun mengakui sebagai luar biasa. Visi yang jelas, strategi yang cermat, keadilan yang tidak pandang bulu, keberanian yang tidak goyah. Namun, ada sesuatu yang melampaui semua itu. Sesuatu yang membuat musuh-musuh yang sudah berusaha dari semua arah untuk menghentikan pekerjaan ini terdiam ketika hasilnya akhirnya terwujud. Sesuatu yang bahkan mereka yang tidak mau percaya tidak bisa sepenuhnya mengabaikan. Tangan Tuhan. Dan tangan itu akan menjadi semakin terlihat, bukan hanya dalam penyelesaian tembok yang mengejutkan semua orang, tetapi dalam sesuatu yang jauh lebih dalam yang akan terjadi setelahnya. Sesuatu yang membuktikan bahwa seluruh pekerjaan ini tidak pernah hanya tentang batu dan mortar dan pintu gerbang yang berdiri kembali. Pada hari ke-25 bulan Elul, dalam waktu 52 hari sejak batu pertama diletakkan kembali di tempatnya, tembok Yerusalem selesai. 52 hari.
bukan hitungan yang bisa diabaikan begitu saja jika kita memahami skala dari pekerjaan yang diselesaikan dalam waktu itu. Tembok yang melingkari seluruh kota, pintu-pintu gerbang yang harus dibangun dan digantungkan kembali, bagian-bagian yang paling hancur yang membutuhkan lebih dari sekedar perbaikan, yang membutuhkan pembangunan ulang dari fondasi. Semua itu dalam kondisi yang tidak ideal, di bawah ancaman yang tidak pernah sepenuhnya hilang oleh orang-orang yang bukan tentara profesional atau tukang batu berpengalaman, diselesaikan dalam 52 hari. Ketika semua musuh mendengar tentang itu, ketika Sanbalat dan Tobia dan Geshem dan semua yang ada di sekitar mereka mendengar bahwa tembok yang mereka ejek, yang mereka ancam, yang mereka fitnah, yang mereka coba hentikan dengan segala cara, tembok itu selesai. Mereka menjadi takut dan kehilangan muka. Kitab Nehemia mencatat respons mereka dengan satu kalimat yang bergema jauh melampaui konteks historisnya. Mereka mengetahui bahwa pekerjaan itu dilaksanakan oleh Allah kami. Bukan oleh Nehemia yang luar biasa, bukan oleh orang-orang Yahudi yang ternyata lebih kuat dari yang disangka, melainkan oleh Allah. Musuh-musuh yang selama ini tidak mengakui Tuhan Israel, yang menganggap bahwa bangsa yang terhina ini tidak memiliki kekuatan ilahi yang menyertai mereka, kini terpaksa mengakui bahwa ada sesuatu yang melampaui kemampuan manusia yang bekerja di balik pembangunan yang baru saja selesai. Pengakuan itu tidak muncul dari kasih atau dari pertobatan. Ia muncul dari ketidakmampuan untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan cara lain. Namun bahkan pengakuan yang lahir dari kekalahan adalah pengakuan yang membawa bobot kebenarannya sendiri. Pintu-pintu gerbang dipasangkan, para penjaga pintu ditugaskan, para penyanyi dan orang-orang Lewi diberikan tanggung jawab masing-masing. Nehemia menugaskan Hanani saudaranya dan Hananya kepala benteng untuk memimpin Yerusalem. Dua orang yang dipilih bukan karena kedekatan pribadi, melainkan karena karakter. Karena ia seorang yang dapat dipercaya dan takut akan Allah, lebih daripada banyak orang. Kriteria kepemimpinan itu sederhana namun mendalam. Bukan kemampuan terbesar, bukan koneksi terluas, bukan pengalaman terpanjang, melainkan dapat dipercaya dan takut akan Allah. Dua kualitas yang ketika hadir bersama dalam diri seseorang menjadi fondasi dari kepemimpinan yang tidak bisa dibeli atau dipalsukan. Nehemia juga memberikan instruksi yang mencerminkan hikmat seorang pemimpin yang sudah belajar dari pengalaman. Pintu-pintu gerbang Yerusalem tidak boleh dibuka sampai matahari panas terik. Dan pintu-pintu harus ditutup dan dipalang sementara para penjaga masih berdiri di depannya. Ancaman belum sepenuhnya berlalu. Tembok yang selesai bukan berarti kewaspadaan bisa dilonggarkan. Namun di balik semua instruksi praktis itu, Nehemia melihat sesuatu yang lebih besar yang perlu dihadapi. Sesuatu yang tidak bisa diselesaikan oleh tembok yang sudah berdiri atau oleh penjaga yang sudah ditugaskan. Kota Yerusalem luas dan besar, namun penduduknya sedikit dan rumah-rumah belum dibangun kembali. Tembok yang sudah selesai itu berdiri mengitari kota yang sebagian besar masih kosong. Ada kehancuran fisik yang sudah dipulihkan, namun ada kehancuran demografis yang belum tersentuh. Kota yang seharusnya menjadi jantung kehidupan bangsa itu masih terlalu sepi untuk bisa disebut jantung dari apapun. Nehemia mengumpulkan data. Ia menemukan daftar silsilah orang-orang yang pulang dari pembuangan pertama. Catatan tentang siapa mereka, dari keturunan mana mereka, berapa jumlah mereka. Ia menggunakan catatan itu sebagai fondasi untuk reorganisasi populasi Yerusalem. 1/10 dari seluruh rakyat diundi untuk tinggal di Yerusalem yang kudus. Selebihnya tinggal di kota-kota mereka masing-masing. Dan kitab mencatat bahwa rakyat memberkati semua orang yang dengan sukarela mau tinggal di Yerusalem. Karena tinggal di kota yang baru saja selesai dibangun kembali, namun yang masih sepi dan yang masih menyimpan bekas-bekas kehancuran,
adalah bukan hal yang semua orang rela lakukan. Mereka yang memilih tinggal dihormati, pengorbanan mereka diakui. Kepemimpinan Nehemia memahami bahwa ada harga yang dibayar oleh mereka yang memilih hal yang sulit atas hal yang nyaman, dan harga itu perlu diakui, bukan diabaikan. Ketika tembok sudah berdiri dan kota mulai bernafas kembali, Nehemia melakukan sesuatu yang mungkin tidak terduga dari seorang pemimpin yang baru saja menyelesaikan proyek konstruksi besar. Ia mengumpulkan seluruh bangsa, bukan untuk merayakan prestasi teknis mereka, bukan untuk memberi penghargaan kepada kelompok yang membangun paling banyak bagian tembok, bukan untuk mengumumkan program pembangunan berikutnya, melainkan untuk mendengar firman Tuhan dibacakan. Seluruh bangsa berkumpul seperti satu orang di lapangan di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra sang ahli kitab untuk membawa kitab Taurat Musa yang telah diperintahkan Tuhan kepada Israel. Kitab itu dibawa. Ezra berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat khusus untuk itu. Mimbar yang cukup tinggi sehingga bisa dilihat oleh semua orang yang hadir. Laki-laki, perempuan, semua orang yang dapat mendengarkan dan mengerti berkumpul pada hari pertama bulan ke-7 itu. Ezra membuka kitab itu, dan seluruh bangsa berdiri. Dari pagi sampai tengah hari, Ezra membacakan Taurat itu di hadapan laki-laki, perempuan, dan semua orang yang dapat mengerti. Dan seluruh bangsa mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu dengan saksama. 6 jam, bangsa itu berdiri dan mendengarkan selama 6 jam, bukan karena mereka tidak lelah, bukan karena tidak ada tempat duduk yang tersedia, melainkan karena ada sesuatu dalam momen itu yang membuat mereka tidak ingin pergi. Sesuatu yang sudah lama tidak mereka rasakan dengan cara seperti ini. Firman Tuhan yang dibacakan dengan jelas, yang dijelaskan sehingga orang-orang mengerti apa yang dibacakan. Para Lewi membantu orang-orang untuk mengerti hukum Taurat itu, sementara orang-orang berdiri di tempatnya. Mereka membacakan dari kitab itu, dari Taurat Allah, dengan jelas, dan memberikan keterangan sehingga pembacaan itu dapat dimengerti. Dan kemudian, terjadilah sesuatu yang tidak bisa direncanakan oleh siapapun dan yang tidak bisa dipaksakan oleh agenda pertemuan manapun. Orang-orang mulai menangis. Tangisan itu bukan tangisan yang diprovokasi oleh khotbah yang emosional, atau oleh musik yang dimainkan dengan nada yang tepat untuk membangkitkan perasaan tertentu. Ia adalah tangisan yang lahir dari pertemuan antara firman yang hidup dengan hati yang akhirnya mendengarnya. Hati yang mungkin sudah lama tidak mendengar firman itu dengan kejelasan seperti ini, yang mungkin sudah lama hidup di pinggiran dari apa yang seharusnya menjadi pusat kehidupan mereka. Mereka mendengar Taurat dan mereka mengerti, dan dalam pengertian itu, mereka melihat sesuatu tentang diri mereka sendiri, tentang jarak antara siapa yang Tuhan minta mereka jadikan dan siapa yang selama ini mereka jadikan diri, dan air mata adalah respons yang paling jujur terhadap penglihatan seperti itu. Nehemia, Ezra dan para Lewi berkata kepada seluruh bangsa, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berduka cita dan menangis." Kemudian, mereka menambahkan sesuatu yang mungkin terdengar paradoksal kepada orang-orang yang baru saja melihat kesalahan mereka sendiri. "Pergilah, makanlah makanan yang berlemak dan minumlah minuman yang manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Janganlah bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu."
Kalimat terakhir itu bergema jauh melampaui konteks aslinya. Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Bukan sukacita karena tembok sudah selesai, meskipun tembok itu nyata dan penting. Bukan sukacita karena musuh sudah mundur, meskipun kemenangan itu nyata. Bukan sukacita karena situasi sudah membaik, meskipun pemulihan itu sedang terjadi. Melainkan sukacita karena Tuhan. Sukacita yang sumbernya bukan pada keadaan yang berubah, melainkan pada Tuhan yang tidak berubah. Sukacita yang bisa hadir bahkan di tengah kondisi yang belum sempurna, karena ia tidak bergantung pada kesempurnaan kondisi. Dan sukacita seperti itulah yang menjadi perlindungan. Bukan tembok, meskipun tembok itu perlu. Bukan senjata, meskipun kewaspadaan itu perlu. Melainkan sukacita yang lahir dari hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan yang mengasihi bangsa ini. Para Lewi menenangkan seluruh bangsa, dan bangsa itu pergi untuk makan dan minum, dan mengirimkan sebagian kepada yang tidak sedia apa-apa, serta bersukacita dengan sukacita yang besar. Gambaran itu luar biasa. Orang-orang yang baru saja menangis karena mendengar firman Tuhan dan menyadari jarak antara diri mereka dan kehendak Tuhan. Orang-orang yang sama itu kini merayakan. Bukan merayakan dengan cara yang menghapus kesadaran yang baru saja lahir, melainkan merayakan justru karena ada sesuatu yang baru yang mulai hidup di dalam mereka. Pertobatan yang sejati tidak menghasilkan keputusasaan yang terus-menerus. Ia menghasilkan sukacita. Sukacita yang berbeda dari sebelumnya, karena lahir dari tempat yang lebih dalam, dari kesadaran yang lebih jelas tentang siapa Tuhan dan siapa mereka di hadapan Tuhan. Pada hari kedua, para kepala kaum, para imam, dan orang-orang Lewi berkumpul lagi di hadapan Esra untuk mempelajari perkataan Taurat itu lebih dalam. Dan dalam pembacaan itu, mereka menemukan sesuatu yang mungkin sudah lama tidak dilaksanakan. Perintah tentang perayaan Pondok Daun. Mereka mengetahui bahwa orang-orang Israel diperintahkan untuk tinggal dalam pondok-pondok selama perayaan bulan ke-7. Penemuan itu bukan sekadar informasi liturgis. Ia adalah pengingat bahwa ada bagian dari warisan rohani mereka yang sudah lama tidak dijalankan, yang tenggelam di bawah bertahun-tahun pembuangan dan kehancuran, dan kehidupan yang terpaksa dijalankan, jauh dari cara yang Tuhan tetapkan. Dan mereka memutuskan untuk melakukannya segera pada tahun itu juga. Seluruh bangsa membangun pondok-pondok di atas atap rumah, di halaman-halaman, di halaman bait Allah, di lapangan pintu gerbang air, di lapangan pintu gerbang Efraim. Seluruh bangsa, yaitu mereka yang pulang dari pembuangan, membangun pondok-pondok dan tinggal di dalamnya. Kitab mencatat bahwa sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu, orang-orang Israel tidak pernah merayakan Pondok Daun seperti itu. Dan sukacita itu sangat besar. Namun, pemulihan yang sedang terjadi belum mencapai kedalamannya yang paling akhir. Pada hari ke-24 bulan itu, orang-orang Israel berkumpul lagi, kali ini dengan berpuasa dan mengenakan kain kabung, serta dengan tanah di atas kepala mereka. Orang-orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing dan berdiri mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Dan selama 1/4 hari, mereka membacakan dari kitab Taurat Allah mereka. 1/4 hari yang lain, mereka mengaku dosa dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka.
6 jam membaca, 6 jam mengaku dosa dan menyembah. Seluruh hari itu dipersembahkan kepada Tuhan, bukan dalam ritual yang hampa, melainkan dalam keterlibatan yang lahir dari hati, yang sudah mulai memahami sesuatu yang selama ini tidak mereka pahami dengan cara yang sama. Orang-orang Lewi memimpin doa pengakuan yang panjang, sebuah ringkasan dari seluruh sejarah bangsa itu bersama Tuhan. Dari penciptaan sampai kepada Abraham, dari keluaran dari Mesir sampai kepada penerimaan Taurat di Sinai, dari perjalanan di padang gurun sampai kepada memasuki tanah perjanjian, dari masa hakim-hakim sampai kepada masa para raja, dari dosa yang berulang sampai kepada pembuangan yang menjadi konsekuensinya. Doa itu tidak menghapus sejarah yang menyakitkan. Ia menariknya ke permukaan dengan kejujuran yang tidak mencari pembenaran, dengan pengakuan yang tidak mencoba meminimalkan apa yang sudah terjadi, dan meletakkannya di hadapan Tuhan yang kasih setianya tidak berkesudahan. Di akhir doa itu, bangsa membuat perjanjian tertulis yang dimeterai oleh para pemimpin, orang-orang Lewi, dan para imam. Komitmen yang konkret dan spesifik tentang bagaimana mereka hidup ke depannya, tentang pernikahan dengan bangsa-bangsa asing, tentang hari Sabat, tentang tahun Sabat tanah, tentang persembahan untuk bait suci, tentang buah sulung dan persepuluhan. Perjanjian itu bukan daftar aturan yang dipaksakan dari atas ke bawah. Ia adalah respon dari bawah ke atas, dari bangsa yang sudah mendengar firman Tuhan, yang sudah mengakui dosa mereka, yang sudah menangis dan bersukacita, dan berpuasa, dan menyembah, dan yang kini berdiri di hadapan Tuhan dan berkata dengan sungguh-sungguh bahwa mereka mau hidup berbeda. Kami tidak akan mengabaikan rumah Allah kami. Ada sesuatu yang perlu kita perhatikan tentang urutan dari semua yang terjadi di chapter ini. Tembok selesai dahulu, kemudian firman Tuhan dibacakan. Kemudian bangsa menangis, kemudian bangsa bersukacita, kemudian bangsa mengaku dosa, kemudian bangsa membuat perjanjian. Urutan itu bukan kebetulan. Ia mencerminkan sesuatu tentang bagaimana pemulihan sejati bekerja. Tembok yang selesai memberikan keamanan fisik, perlindungan dari ancaman luar, ruang yang aman untuk hidup. Namun tembok yang selesai bukan berarti bangsa itu sudah dipulihkan. Tembok adalah kondisi yang memungkinkan pemulihan terjadi, bukan pemulihan itu sendiri. Pemulihan sejati dimulai ketika firman Tuhan mulai didengarkan lagi dengan sungguh-sungguh. Ketika ada ruang untuk menangis atas apa yang seharusnya tidak terjadi, namun terjadi. Ketika ada keberanian untuk mengakui dosa, bukan sebagai abstraksi teologis, melainkan sebagai kenyataan konkret yang telah merusak hubungan dengan Tuhan. Dan ketika ada sukacita yang lahir bukan dari kondisi yang sempurna, melainkan dari hubungan yang dipulihkan. Nehemia membangun tembok, namun firman Tuhanlah yang membangun bangsa itu kembali. Namun kisah Nehemia tidak berakhir dengan sukacita yang sempurna dan tanpa kerutan. Setelah beberapa waktu, Nehemia kembali ke Babel, ke istana raja yang masih menunggunya, ke jabatan yang masih menjadi tanggung jawabnya. Dan ketika ia kembali lagi ke Yerusalem beberapa tahun kemudian, ia mendapati bahwa sebagian dari apa yang sudah dipulihkan mulai kembali ke kondisi yang sebelumnya. Tobia, musuh yang selama proses pembangunan tidak henti-hentinya mencoba menghentikan Nehemia, ternyata sudah mendapat kamar di dalam bait suci, diberikan oleh imam besar Eliashib yang memiliki hubungan keluarga dengan Tobia. Kamar yang seharusnya digunakan untuk menyimpan persembahan dan bahan-bahan kebutuhan bait suci
dipakai oleh orang yang pernah mengejek pembangunan tembok dengan berkata bahwa seekor anjing pun bisa merobohkannya. Nehemia tidak terima dengan itu. Ia melemparkan semua perabot rumah tangga Tobia keluar dari kamar itu, menyungguh membersihkan kamar-kamar itu, dan mengembalikan perlengkapan bait suci ke tempatnya. Orang Lewi dan para penyanyi yang seharusnya bertugas di bait suci sudah kembali ke ladang-ladang mereka karena tunjangan yang seharusnya mereka terima tidak diberikan. Hari Sabat dilanggar. Ada yang memeras anggur dan mengangkut hasil panen pada hari itu. Ada pedagang dari Tirus yang berjualan ikan dan berbagai barang dagangan di hari yang seharusnya kudus. Orang-orang Yahudi menikah dengan perempuan dari bangsa-bangsa lain dan anak-anak mereka berbicara separuh bahasa Ashdod dan tidak tahu berbicara dalam bahasa Yahudi. Nehemia menegur, memerintahkan pemulihan, mengusir pedagang-pedagang yang berjualan pada hari Sabat, menyumpahi orang-orang dan memukul beberapa dari mereka dan mencabut rambut mereka. Respons yang terdengar keras, namun yang mencerminkan betapa dalamnya ia merasakan pengkhianatan terhadap perjanjian yang baru saja dibuat. Dan berulang kali, di setiap momen ketika ia menegur dan memulihkan dan memperjuangkan kembali apa yang sudah mulai runtuh, ia berdoa, "Ingatlah aku ya Allahku, untuk kebaikanku." Bukan doa yang meminta penilaian publik atas semua yang sudah ia lakukan. Bukan doa yang mencari pengakuan dari manusia, melainkan doa yang sangat personal yang menempatkan seluruh perjalanannya, seluruh kerja kerasnya, seluruh pengorbanannya di tangan satu-satunya yang penilaiannya benar-benar berarti. Ingatlah aku ya Allahku, untuk kebaikanku. Disinilah kita melihat sesuatu yang penting tentang pemulihan dalam kehidupan nyata. Sesuatu yang kisah Nehemia sampaikan dengan kejujuran yang tidak menutupi kompleksitas yang ada. Pemulihan bukan peristiwa tunggal yang terjadi sekali dan kemudian selesai selamanya. Ia adalah proses yang membutuhkan pemeliharaan yang konsisten, yang kadang mundur bahkan setelah maju, yang menuntut dari pemimpinnya bukan hanya keberanian untuk memulai, tetapi ketekunan untuk terus menjaga apa yang sudah dibangun. Nehemia yang kembali dan mendapati bahwa sebagian dari pemulihan sudah mulai terkikis, bukan Nehemia yang gagal. Ia adalah Nehemia yang realistis tentang kenyataan manusia, bahwa hati manusia cenderung kembali ke pola lama jika tidak terus dijaga, bahwa perjanjian yang dibuat dengan sungguh-sungguh hari ini membutuhkan komitmen yang diperbaharui besok dan lusa dan terus-menerus. Dan ia tidak menyerah. Ia menegur lagi, memulihkan lagi, berdoa lagi. 52 hari untuk membangun tembok, berbulan-bulan untuk memulihkan identitas dan iman sebuah bangsa, bertahun-tahun untuk terus menjaga apa yang sudah dipulihkan agar tidak kembali runtuh. Kepemimpinan Nehemia mencakup semua itu. Bukan hanya momen kemenangannya yang paling dramatis, tetapi juga kerja yang panjang dan tidak selalu terlihat dari menjaga apa yang sudah dibangun. Di gerbang-gerbang Yerusalem yang kini berdiri tegak, ada kesaksian yang tidak bisa dihapuskan oleh waktu. Kesaksian bahwa pekerjaan yang dimulai dari air mata dan doa seorang juru minuman di Susa, yang berlangsung di tengah ejekan dan ancaman dan fitnah dan ketidakadilan, bisa diselesaikan dalam 52 hari karena ada tangan yang lebih besar yang bekerja di baliknya. Dan kesaksian bahwa pemulihan sejati bukan hanya tentang struktur yang berdiri kembali, melainkan tentang hati yang kembali kepada Tuhan, dengan menangis, dengan mengakui dosa, dengan bersukacita,
dengan berkomitmen dan dengan kerelaan untuk memperbarui komitmen itu setiap kali ia mulai memudar. Tembok Yerusalem berdiri, pintu-pintu gerbangnya terpasang, penjaga-penjaga ditugaskan. Kota yang dulu dalam kehinaan kini berdiri dengan martabatnya yang dipulihkan. Namun yang lebih penting dari tembok yang berdiri adalah bangsa yang berdiri di belakang tembok itu. Bangsa yang sudah mendengar firman Tuhan dibacakan dan menangis, yang sudah mengakui dosa dan bersukacita, yang sudah membuat perjanjian dan memperbarui komitmen, yang sudah belajar bahwa identitas mereka yang sesungguhnya tidak bergantung pada apakah tembok kota mereka berdiri atau runtuh. Identitas mereka bergantung pada apakah mereka tetap menjadi umat Tuhan yang memanggil mereka, yang kasih setianya tidak berkesudahan, yang tidak melepaskan mereka, bahkan ketika mereka melepaskannya, yang memulihkan bukan hanya tembok, tetapi hati. Nehemia mengakhiri catatannya dengan doa yang singkat, namun yang mencerminkan seluruh orientasi dari hidupnya. Ingatlah aku, ya Allahku, untuk kebaikanku. Tidak ada klaim atas keberhasilan, tidak ada daftar pencapaian yang ia sodorkan kepada Tuhan sebagai bukti bahwa ia layak mendapat balasan yang baik. Hanya satu permohonan yang sangat personal, ingatlah aku. Dari juru minuman yang menangis ketika mendengar kabar tentang Yerusalem, yang berdoa berhari-hari sebelum memberanikan diri berbicara kepada raja, yang berjalan di antara reruntuhan di malam hari dengan hanya beberapa orang terpercaya, sampai kepada pemimpin yang menyelesaikan tembok dalam 52 hari, dan yang terus kembali untuk memastikan bahwa apa yang dibangun tidak kembali runtuh. Seluruh perjalanan itu diserahkan ke tangan Tuhan dengan satu doa, ingatlah aku. Dan di tangan Tuhan yang tidak pernah lupa pada kesetiaan yang tersembunyi, tangan yang memperhatikan juru minuman yang menangis di Susa, sama seperti memperhatikan pemimpin yang berdiri di depan bangsa yang menangis di Yerusalem. Doa itu tidak jatuh ke tanah. Tembok yang dibangun dengan air mata dan iman bukan hanya tembok dari batu. Ia adalah kesaksian yang bertahan melampaui Nehemia sendiri tentang apa yang bisa terjadi ketika satu hati yang hancur memilih untuk tidak berhenti di air mata, melainkan membiarkan air mata itu menjadi doa, dan doa itu menjadi langkah, dan langkah itu menjadi pembangunan, dan pembangunan itu menjadi pemulihan. Bukan hanya tembok, sebuah bangsa,